Nabila 0813 5537 5864. Tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Pendidikan An-Nasihah Buton bekerja sama dengan Hafayu TV. Hadiri dan ikutilah Rihla Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Sulawesi Tenggara Jilid 3 bersama Al-Ustadz Abdul Balik Al-Butoni Hafizahullah Ta'ala, alumni Darul Hadits Kyush, Yaman, dimulai hari Sabtu hingga Rabu tanggal 15-19 Januari 2022, bertempat di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton. Kajian spesial ini gratis, terbuka untuk umum muslimin dan muslimah. Nantikan live streaming di channel Hafayu TV. Acara ini didukung oleh Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Teluk Lasongko, Pustaka As-Sunnah, Pondok Pesantren As-Sunnah Bau-Bau, SDIT Bau-Bau, TK Al-Muslihun, TK Lolibu, dan Musola Al-Haud Todopuli. Informasi Abu Nabila 0813. Allah Jalla wa'ala berfirman di surah Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kasih sayang dan kebenaran Allah terhadap hambanya adalah Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Artinya memang laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan, karena itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terlaksana. Oleh karena itu agama ini memberikan solusi yang mana ini merupakan keperluan. Dengan solusi tersebut tercipta kebahagiaan. Makanya ada pernikahan. Daripada menyelisihi pernikahan, maka tentunya akan terjadi berbagai macam kegelisahan, kerusakan, ya, kerendahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara ayat-ayatnya adalah Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Artinya laki-laki tanpa perempuan dia akan menderita. Perempuan juga tanpa laki-laki juga akan sengsara. Ya. Maka Allah menjelaskan litaskunu ilaiha, supaya kamu tinggal sakinah, ya, tinggal tenang bersamanya. Berarti tujuan dari pernikahan adalah sakinah. Tujuan dari pernikahan adalah sakinah, ketenangan yang dirasakan bagi suami dan istri. Jadi pernikahan ini suatu syariat yang indah, dengannya tercipta sakinah, yaitu ketenangan. Ya, biar kita punya mobil, punya uang banyak, ya, melakukan berbagai macam dosa, tapi kalau belum punya istri, maka tidak akan sakinah. Ya, pokoknya dia berfoya-foya, dia berhura-hura, ya, dia punya harta, ya, dia melakukan berbagai macam yang dilarang dalam mencari kesenangan, maka dia tidak akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Karena ketenangan itu, ya, ketenangan itu dalam hubungan laki-laki dan perempuan itu hanya ada pada pernikahan. Jadi walaupun dia mencari kesenangan dengan dia tidak menikah, maka dia tidak akan merasakan ketenangan. Ya, dia tidak akan merasakan ketenangan. Ya. Apalagi wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan antara kamu berdua, maksudnya antara suami dan istri,
mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang. Jadi hatinya tenang, timbul rasa saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, dan bahkan kalau kita lihat tafsir ayat ini, para ulama sebutkan bahwa dengan pernikahan yang syar'i, pernikahan yang syar'i akan melahirkan rasa kasih dan sayang itu yang belum pernah, rasa kasih dan sayang yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Iya. Misal nanti dia pacaran setelah menikah. Ya kan? Tentunya pelaku yang bisa menceritakan. Jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita. Nah, maka untuk tercipta ketenangan, rasa kasih dan sayang, maka diberikanlah tugas-tugas dan kewajiban bagi setiap pasangan, laki-laki maupun perempuan. Ada tugas sebagai laki-laki dan ada tugas sebagai perempuan, maka dengannya tercipta ketenangan, rasa kasih dan sayang dalam rumah tangga. Maka mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai suami ataupun istri ini merupakan hal yang penting. Sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga. Yaitu ketika masing-masing dari suami dan istri mengerti akan apa tugasnya, apa kewajibannya. Tapi kalau pintarnya hanya menagih, mana hak saya? Ya, mana hak saya? Suami pintarnya nagih ke istri, mana hak saya? Atau istri pintarnya nagih ke suami, mana hak saya? Maka ini awal, ini merupakan awal munculnya kerenggangan, masalah, pertikaian dan seterusnya dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kewajiban kita ini, baik suami maupun istri, pertama yang saya ingatkan, kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ini adalah ibadah. Sementara ibadah itu akan diterima kalau ikhlas. Yang kedua, tentunya dalam melakukan ibadah bukan, dan orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah itu bukan pintarnya menyuruh, kamu yang kerjakan, itu tugasmu, itu kewajibanmu. Tapi orang yang ikhlas adalah dia tidak peduli dengan orang, yang jelas dia melaksanakan kewajiban dia, yang jelas dia melaksanakan tugas dia, karena itu merupakan ibadah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Jadi yang dia pikirkan adalah bagaimana dia melakukan tugasnya, bukan dia bagaimana haknya bisa dipenuhi. Tapi yang dia pikirkan adalah masing-masing suami dan istri bagaimana ia bisa melakukan tugasnya. Dicamkan ini. Karena kan sebagian, ini awal dari masalah rumah tangga, hilangnya sakinah, mawaddah, warahmah, karena suami ataupun istri itu dia pintarnya, dia tidak pikirkan tugas dia. Yang dia pikirkan adalah mana hak dia. Kadang istri, mana nafkah, mana rumah, mana uang belanja, mana mobil. Sudah. Kalau seperti ini caranya berpikir. Ya. Demikian pula suami. Mana makanan yang enak, mana pelayanan, mana dan seterusnya. Tidak memikirkan tugas dia. Ini awal dari masalah. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat mengingatkan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maksudnya ketika seorang dia
fokus dengan kewajibannya, maka Allah akan menjadikan pasangannya juga fokus dengan kewajibannya. Tapi kalau dia pintarnya menuntut hak, maka juga Allah akan jadikan pasangannya pintar menuntut hak. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau dia pintarnya nagih, istrinya juga pintar nagih. Tapi kalau dia pintarnya melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena ini merupakan ibadah yang besar, maka juga istrinya akan diberi taufik oleh Allah untuk fokus dengan kewajibannya. Nah, kalau masing-masing suami dan istri demikian cara pandangnya, maka Masya Allah akan tercipta maksud dari pernikahan tersebut, yaitu rasa kasih dan sayang, ketenangan. Ya. Dan tentunya ini yang ketiga ya, seorang dalam beribadah itu tentunya dia bukan ala kadarnya. Misalnya dia sholat kan bukan asal-asalan, tapi dia sholat benaran. Karena sholat merupakan ibadah, maka demikian pula melakukan kewajiban dalam rumah tangga, baik suami maupun istri, maka dia lakukan bukan setengah-setengah, tapi dia lakukan dengan sepenuh hati, dengan sesuai kemampuan dia, mengerahkan kesungguhannya. Ya, karena orang yang beribadah itu bukan malas-malasan, bukan setengah-setengah, tapi dia melakukannya dengan penuh semangat. Karena ini merupakan lahan ketaatan yang besar baginya. Baik. Sekarang kita masuk menjelaskan hak ya, atau menjelaskan kewajiban ya, kewajiban istri, dengan kata lain hak suami. Nah, ini perlu diketahui ya oleh istri, dan tentunya istri yang salihah itu, kata Nabi SAW, ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Emas, perak, rumah, mobil, kebun, sawah, ternak, ya, itu perhiasan. Kata Nabi SAW, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah istri soleha. Nah, dengarkan ini para istri ya, para akhwat. Jadi intinya di sini adalah menjadi soleh, laki-laki yang soleh maupun salihah, perempuan yang salihah, itu kuncinya ada pada awalnya, itu ada pada belajar ilmu agama. Di situ berawal, di situ bermula. Awal dan mula semua kebaikan, kebaikan apa saja, termasuk kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan bagi istri, kebaikan bagi suami, yaitu ketika mulai mempelajari ilmu agama. Berarti sebaliknya, awal dari kerusakan, rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang tidak bahagia, itu disebabkan karena jauh dari ilmu agama. Entah suami yang jauh, atau itu istri yang jauh, atau kedua-duanya. Yang jelas kapan ada yang jauh dari ilmu, nah disitulah awal kerusakan. Coba lihat anak-anak muda, muda-mudi yang rusak. Apa sebabnya? Karena jauh dari ilmu agama. Ya. Sekarang kita lihat kewajiban istri terhadap suaminya. Ya. Yang pertama adalah ketulusan. Ya, maksudnya keikhlasan. Ini hal yang wajib. Dia lakukan tugas dengan ikhlas. Semata-mata dia lakukan mengharapkan negeri akhirat. Jadi dia memasak, dia mencuci,
ya, dia menyapu, dia pokoknya ya apa yang merupakan kewajiban dia melakukannya lillah, bukan karena suami. Ingat, bukan karena suami, dia lakukan lillah. Ini Allah yang suruh. Ini Allah yang wajibkan. Sehingga dia bernilai ibadah, dia lakukan karena Allah. Akan datang hadits nanti bagaimana ternyata semua kegiatan istri di rumah kalau dia lakukan ikhlas karena Allah, maka itu berpahala jihad. Pahalanya pahala jihad. Dulu sebelum dia nikah, masak, ya masak. Menyapu, ya menyapu. Sekarang dia memasak, dia menyapu, ya, dia membersihkan, dia mengurus anak, juga mengurus yang punya anak. Ya, dia senyum kepada suaminya, itu pahalanya jihad, pahala jihad. Dia senyum saja kepada suaminya, iya, itu pahala jihad. Kalau dulu sebelum dia nikah senyum sama laki-laki kan bahaya kan? Iya. Sekarang ketika dia senyum sama laki-laki itu suaminya, maka pahalanya pahala jihad. Bercandanya dia kepada suaminya, pahala jihad. Semua kegiatan dia yang berkaitan dengan tugas dia membahagiakan suami, ya, maka itu semuanya berpahala jihad. Bayangkan senyumnya, bercandanya, ya apalagi yang lebih dari itu. Saya kira tidak perlu diperjelas karena sudah jelas. Iya. Yang jelas ternyata istri itu mau pahala jihad, Masya Allah, Allah jadikan pahala, Allah jadikan jalan ke surga, pahala yang besar itu di dalam rumahnya. Gak perlu dia keluar rumah. Mau cari apa di luar? Mau masuk surga dengan sering keluar rumah? Allah jadikan dia di rumahnya itu menjadi pahala besar. Dengannya dia mendapatkan surga. Dan itu sesuai dengan fitrah perempuan. Memang perempuan itu kan bawaannya malu, ya, sukanya tinggal di rumah, ya kan? Iya, makanya kalau perempuan sukanya di luar, sukanya keluyuran, nah ini tidak beres. Artinya dia sudah keluar dari fitrahnya. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, wajibnya mentaati suami. Selama itu bukan dosa, ingat. Selama itu bukan dosa, wajib taat. Ya. Jangan banyak alasan egois atau apa. Sekarang kan banyak suami-suami takut istri. Suaminya keras, istri lebih keras. Ya. Suami kejam, istri lebih sangar. Iya. Jadi ingat bagi istri ibadah besar yang Allah bukakan buat para istri ini adalah yaitu dengan dia mentaati suaminya. Selama itu bukan dosa, siap suamiku. Maka itu pahala besar. Iya. Atau suami tidak mau dapat istri yang seperti ini. Iya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nisa allati idza nadharta ilaiha sarratka. Sebaik-baik istri yaitu kalau kamu pandang menyenangkan, mukanya lepas, ceria, ya, bukan nanti ada uang baru senyuman manis, nggak ada uang, nggak ada senyum, nggak ada senyum, nggak ada sayang, ada uang baru abangku sayang. Ingat sebaik-baik istri adalah kalau dia dipandang menyenangkan. Intinya istri itu gimana caranya supaya suaminya senang, kan begitu? Selama itu bukan dosa. Dan itu pahala besar bagi dia. Jangan bilang, enak aja.
lakukan karena Allah. Memang kalau kita lakukan karena suami, berat. Apalagi suami menjengkelkan. Hah? Apalagi suami bikin jengkel. Apalagi mau nambah lagi. Oh, berat. 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 Pokoknya baru cerita saja sudah tidak ada masakan. Ya, bahkan tidak di rumah. Ingat, supaya ringan kita lakukan, jangan lakukan karena suami. Lakukan karena siapa? Hadirkan dalam ingatan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ini perintah Allah, ini berarti ibadah. Dan ingat bahwa ibadah itu akan diterima dan bernilai ibadah kalau kita lakukan karena siapa? Allah. Maka hadirkan motivasi ini. Saya lakukan ini, saya rindu surga. Allah jadikan pahala, Allah jadikan lahan ketaatan dan ibadah buat saya dengan saya punya suami. Dengan saya punya suami, itu lahan ketaatan bagi saya. Jangan lakukan karena suami. Lakukan karena Allah. Kalau seperti ini, maka dia tidak peduli dengan suami. Suaminya bagaimana yang jelas, saya berbuat baik kepada suami. Bagaimana suami itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas, urusan saya dengan Allah selesai. Saya tidak mau berurusan dengan Allah berkaitan dengan kewajiban saya. Saya nggak mau ditanya oleh Allah ya tentang tugas saya terhadap suami. Artinya apa? Mending kita didolimi daripada mendolimi. Kalau kita mendolimi, oke lah kita menang di dunia, iya kan? Kita menang di dunia, tapi ingat di akhirat kita nggak akan lepas. Kita akan ditagih. Contoh misalnya, kadang kan suamiku malas saya. Nafkah juga nggak pernah atau sedikit. Nah ini sudah mulai melakukan tugas karena ada timbal balik. Demikian pula suami, malas saya cari nafkah. Istri juga nafkah malas juga. Ya. Maksudnya nafkah tanda kutip. Iya. Malas saya. Cari uang apa? Tidak ada penyemangat. Ingat sebagai suami juga dia melakukan tugasnya bukan karena ada timbal balik. Bukan ada timbal balik, tapi dia melakukannya lillah. Iya. Kata Nabi SAW, idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau kamu pandang dia menyenangkan. Jadi dia itu memang senyum atau apa, memang lillah. Ini suami saya. Ibadah. Jangan sama suami, susahnya senyum. Tapi sama orang lain, senyumnya lepas. Senyum Pepsodent. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu perintah, dia taat. Ya. Kalau kamu perintah, dia taat. Pokoknya apapun yang kamu suruh, dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, selama itu bukan dosa, apapun itu, yang penting kamu senang. Saya akan mengerti sebelum diperintah. Wah, luar biasa. Tapi yang seperti ini kayaknya langka. Taib. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau kamu enggak ada, ya, dia menjaga hartamu dan dia menjaga dirinya. Taib. Jadi ternyata di hadits yang lain kata Nabi SAW, kalau istri itu melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mentaati, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Masya Allah, perempuan mau masuk surga, dia pilih saja, terserah mau lewat mana, yang penting dia jaga 4 hal. Yang pertama dia jaga sholatnya. Yang kedua dia jaga puasanya. Puasa Ramadan maksudnya. Yang ketiga dia menjaga kesucian dirinya sebagai perempuan.
Yang keempat, mentaati suaminya. Jadi mau masuk surga baru pelit terhadap ketaatan kepada suami. Oh, berat, berat. Jadi istri itu mau masuk surga gampang saja. Yang penting dia jaga sholat, dia puasa, ya, dia menjaga kesucian dirinya dan mentaati suaminya. Ingat, para istri itu yang paling berat dia lakukan adalah yang keempat. Kalau sholat gampang. Puasa, biar nggak dapat izin dari suami, tetap aja dia puasa. Ya, puasa sunnah maksudnya. Nah, menjaga dirinya, oh berat. Tapi yang paling berat, ini masih muda, 3 ini masih gampang. Yang paling berat adalah mentaati suami. Itu yang paling berat. Di antara 4 ini, yang paling berat dilakukan oleh istri adalah mentaati suami. Apalagi memang suami bikin kesal. Nah sudah, tidak ada taat. Jadi dia menutup dirinya dari surga. Ya. Dia menutup dirinya dari surga. Intinya apa? Kalau emang kita merasa berat dengan kelakuan suami, mending kita daripada kita berat, mending kita maksudnya minta karena dengan alasan yang syar'i, ya kan? Ya sudah menempuh sebab-sebab. Kalau memang tidak bisa, kita mencari jalan yang lain, yaitu kita minta supaya dia menceraikan kita, ya kan? Supaya kita tidak berdosa. Karena mentaati suami itu kewajiban kita. Mentaati suami itu adalah kewajiban kita. Apapun alasannya, selama itu bukan dosa, kita wajib taati suami. Jangan bilang, oh dia enggak ini, dia enggak ini. Itu tugas engkau, wahai istri. Yang Allah yang wajibkan. Ya kan? Baik. Tapi jangan senang dulu ya, sebentar suami lagi. Sekarang baru istri yang sebentar sabar. Ya. Biasanya belakangan lebih keras. Ini istri dulu ya. Saya ingatkan supaya para istri yang suami saja yang diangkat-angkat ya. Taib. Kemudian yang ketiga yaitu membantu suami agar terhindar dari maksiat. Ya, dan tentunya kelemahan laki-laki adalah perempuan. Iya kan? Atau ada laki-laki yang tidak santai-santai saja dia. Lihat perempuan kayak lihat laki-laki. Iya. Ingat, itu sudah fitrah. Jadi bagi istri dia harus mengerti, ini suamiku dari safar, ini suamiku dari tempat kerja, ini suamiku udah berapa hari. Dia harus ngerti. Jangan nanti terjadi masalah. Memang kita itu, iya kan? Maka dia harus mengerti. Bukan hanya masak nasi, ya, memikirkan makanannya suami, ada makanan yang lain yang harus dia pikirkan. Dan akan datang hadits khusus tentang itu. Bahwa ini perkara yang ketika seorang tidak memperhatikannya, ini rawan. Maka sebagai istri, dia membantu suami agar terhindar dari maksiat. Dia pelajari suaminya, apa kelemahannya, khususnya berkaitan dengan urusan perempuan. Maka dia memberikan solusi. Ya, ibaratnya kalau orang haus, ya dikasih minum, kan begitu. Orang lapar, ya dikasih makan. Bukan dimarahi, kenapa kamu lapar? Kenapa kamu haus? Ya bagaimana caranya? Ya kan? Baik. Yang keempat, yaitu as-sidq, yaitu jujur. Ya, yaitu jujur. Maksudnya dia melakukannya bukan karena kepentingan. Biasanya orang kelihatan jujur atau tidaknya adalah ketika kepentingannya tidak terpenuhi.
atau hilang kepentingannya dari suaminya, maka di situ kelihatan dia jujur atau dusta. Kalau rumah tangga lagi adem-adem lagi, Masya Allah ya, nah itu tidak kelihatan. Aslinya istri itu bagaimana ketika rumah tangga lagi, Masya Allah, tidak kelihatan. Tapi ketika ada hal yang berat, ya menyayat hati, nah di situ kejujuran akan teruji. Di situ kejujuran akan teruji. Betulkah dia melakukan tugasnya karena Allah atau karena kepentingan? Artinya apa? Ya, kalau suaminya baik, ya saya juga baik. Kalau suaminya jahat, saya lebih jahat. Nah, berarti ini namanya kepentingan. Yang kelima, yaitu husnul khuluq. Ya, misalnya mudah memaafkan. Ya, kalau orang lain gampang dia maafkan, tapi suaminya, bayangkan 1000 atau banyak kebaikan, tapi gara-gara satu kesalahan, maka kadang yang satu kesalahan ini susah dimaafkan oleh istri. Kadang kebaikan 1 tahun, tapi dalam setahun itu ada satu kesalahan yang menyayat hatinya. Lantas dia bilang, memang selama saya nikah sama kamu gak pernah kamu buat baik sama saya. Karena kan satu kesalahan. Akhlak yang bagaimana ini? Suami kita itu bukan malaikat. Suami kita itu bukan malaikat. Dia juga manusia yang pasti punya salah. Kebaikan dia sepanjang tahun, lantas ada 1 atau 2 kesalahan, lantas Anda vonis, memang kamu laki-laki jahat, zalim, paling benci. Jadi selama ini anak sudah 5 bagaimana? Tiba-tiba sekarang, nah ini perempuan ya, kalau sudah biasanya tersakiti perasaannya, hilang ilmunya. Biasanya ya, tidak semua juga. Iya. Makanya disebutkan termasuk, makanya ketika Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Saya diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabiat bertanya, "Kenapa bisa wahai Rasulullah?" Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kekafiran kalian. Terus para sahabiat tanya lagi, kafir bagaimana? Apa kami kafir kepada Allah? Enggak. Kata Nabi, karena kalian kufur terhadap suami. Lianna kunna tukthirna syakata wa takfurna al-ashir. Karena kalian itu gampang mengeluh dan gampang melupakan kebaikan suami. Terlalu gampang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau berbuat baik sepanjang tahun, lantas ada satu kesalahan yang dia lihat padamu, kemudian dia mengatakan, memang engkau tidak pernah berbuat baik sama saya. Kejamnya. Jadi selama ini banting kasihan suami, banting tulang, peras keringat, tidak pandang terik, tidak pandang hujan, tidak pandang resiko di jalan. Lantas karena 1-2 kesalahan, oh memang kamu laki-laki jahat. Iya kan? Maka harus menimbang dengan adil. Jangan panas setahun dihapus dengan hujan sehari, jangan. Kasihan suami, titik keringatnya, keletihannya, kepayahannya dia pulang di rumah dalam keadaan letih, capek. Lebih dia perhatikan engkau daripada orang tuanya. Lantas 1-2 kesalahan, engkau lupakan kebaikannya selama ini. Dan ingat, tidak ada laki-laki di dunia ini setelah Nabi kita Muhammad SAW yang wajib kita taati setelah beliau kecuali suami kita. Lantas demikian kita, maka tentunya dosa besar. Taib. Kemudian yang ke 6,
yaitu menjaga agamanya dan kehormatannya. Ya, menjaga agamanya dan kehormatannya. Ya, jangan dia menjadi sebab rusak agama suaminya, kehormatan suaminya. Ya, kehormatan suaminya. Ya, misalnya dia ceritakan ya kecantikan perempuan lain. Ya, laki-laki diceritakan yang begitu. Ada teman saya di taklim, Masya Allah. Laki-laki diam-diam tapi bahaya. Akhirnya dia diam-diam munafik. Maka jangan dia menjadi sebab ya kerusakan suaminya. Apa-apa yang bisa membawa suami itu rusak, merusak agamanya, kehormatannya, ditutup oleh istri. Iya. Kemudian yang ketujuh, dia tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Ingat, suami itu pemimpin. Walaupun istri S1, S2, S3, sedangkan suami SD, tetap kalau dia suami kita, maka dia adalah pemimpin kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Suami itu pemimpin bagi istri. Kalau tidak terima, berarti tidak terima ketentuan Allah. Silakan berhadapan dengan Allah. Siapa Anda? Ya kan? Maka walaupun kita S3, suami kita SD, bukan lihat SD-nya, dia itu suami kita. Allah yang mengangkat jabatannya dia sebagai pemimpin. Allah yang mengangkatnya. Walaupun dia SD. Dan Allah yang merendahkan posisi kita, yaitu di bawah suami. Walaupun kita S3. Makanya kadang sekarang kan di rumah tangga, ketika suaminya sekolahnya lebih rendah, dan istrinya lebih tinggi, kasihan suaminya. Disuruh jaga anak, disuruh menyapu, disuruh memasak. Hah? Suami-suami takut istri. Ya kan? Taib. Kemudian yang ke-8, yaitu menjaga rahasia. Menjaga rahasia istri itu biasanya kalau punya masalah maunya curhat. Saking tidak ada teman curhatnya, statusnya dibuat. Tulis status WA, status Facebook, dibaca oleh semua manusia. Sampai habis garam, habis bawang. Habis garam status, habis garam di dapur. Wah, musta'an. Ini menjatuhkan harga diri suami. Masa biar garam habis? Hah? Jadi istri itu hendaknya dia menjaga rahasia. Ya, apapun yang terjadi dalam rumah tangga dia menjaga rahasia. Ya, menjaga rahasia suami itu merupakan ibadah. Kalau dia bongkar itu aib dan aib suaminya. Sedangkan kita ceritakan kejelekan orang itu ghibah, dosa besar. Apalagi kejelekan orang yang merupakan suami kita. Sekarang kan menjaga rahasia di masa ini itu berat. Dikit-dikit telepon ibu, bu ini suami ini aduh. Iya kan? Bagaimanapun masalah rumah tangga, selama hanya sebatas rumah tangga, belum ada campur tangan orang lain, aman. Masalah dalam rumah tangga itu bukan masalah. Tapi yang jadi masalah adalah salah dalam mengatasi masalah. Di antara kesalahan mengatasi rumah tangga adalah melibatkan orang lain dalam urusan rumah tangga. Siapapun dia, mau dia orang tua kita, mau dia ayah kita, ibu kita, saudara kita, urusan rumah tangga itu urusan kita berdua. Maka bagaimanapun terjadi masalah, selama tidak keluar, tetap aman. Taib, jadi menjaga rahasia. Yang ke-9, yaitu melakukan tugas sesempurna mungkin, semampu dia. Jangan masak, kan suamiku. Nanti kalau pesta baru kasih enak masakan. Kalau berdandan, santai. Kan suamiku. Pergi pesta, Masya Allah cantiknya. Jadi kasihan suaminya sisa-sisanya. Pembeli make up, pembeli lipstick, pembeli apa semua, baju.
sabun, sampo, dan pewangi, uang suaminya. Tapi untuk laki-laki lain, suaminya tinggal yang meleleh karena keringat. Tapi jarang perempuan yang merasa bahwa ini dosa. Bahwa ini dosa. Dia merasa malu kalau tidak terlihat cantik di hadapan orang lain. Tapi kalau sama suaminya, kan suamiku. Santai mi, suamiku. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Apa gunanya dia sebagai istri? Iya kan? Baik. Jadi dia melakukan kewajibannya, bercantik dirinya, masak apa, sesuai kemampuan dia, sesempurna mungkin. Dia melakukannya, ingat, ini bisa kalau dia melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, yaitu dia memiliki sifat qanaah. Memiliki sifat merasa cukup. Dan ini susah sekarang. Ya, merasa cukup. Karena sekarang, ya mohon maaf, ya walaupun tidak semua, tapi ya materi ini menjadi nomor satu. Kalau kita datang melamar, terus kerjanya apa? Nah, kalau dia dianggap orang, gampang diterima lamarannya. Tapi kalau dia bukan orang, saya nggak usah sebut ya, kapan orang itu disebut orang dan kapan tidak disebut orang. Jelas kalau datang melamar dan dia bukan orang, kerjaan nggak jelas, banyak alasan, ya kan? Iya, maka intinya istri dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Mensyukuri apa yang ada. Jangan dia mengeluh kepada suaminya, tapi dia mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang memberi rezeki, bukan suami. Suami hanya menempuh sebab. Iya. Kemudian yang ke-11, yaitu dia berhias untuk suaminya. Dia berhias untuk suaminya. Karena istri itu perhiasan. Dan perhiasan dia itu perhiasan itu buat suaminya, bukan untuk orang lain. Perempuan itu perhiasan. Dan perhiasan itu peruntukannya untuk suami. Tapi sekarang ya luar biasa ya, berat. Ya, orang yang sering ke salon, ke klinik kecantikan, ya, koleksi berbagai macam produk kecantikan, kira-kira buat siapa itu? Buat suaminya atau buat orang lain? Sampai dia ke salon di klinik kecantikan mahal-mahal, itu kira-kira buat suaminya atau buat orang lain? Ya mungkin ada yang buat suaminya, tapi sekian persen, sisanya. Iya. Kemudian yang ke-12, ijabatu az-zawj idza da'aha lil firash. Ilal firash, yaitu menjawab permintaan suami ketika diajak ke tempat tidur. Jangan banyak alasan. Kadang sekarang kan, kita kan sudah pengantin lama, bukan baru lagi. Santai saja. Atau bilang, lagi masak tidak mengerti. Emang masak jadi penghalang? Artinya dia bisa menolak kalau itu udzur yang syar'i. Seperti sakit. Seperti lagi berhalangan. Kebiasaan perempuan punya halangan bulanan. Iya kan? Maksud saya, kewajiban-kewajiban itu kan ada yang nomor 1. Ada yang nomor 2. Ada yang nomor 3. Jangan dahulukan nomor 3, telantarkan nomor 1. Paham di sini? Semuanya wajib. Tapi ikuti nomornya. Oh ini nomor 1. Oh dahulukan. Suami lagi nagih. Iya kan? Sedangkan dia tidak nagih. Lebih bagus dari itu adalah mengerti sebelum ditagih. Iya kan? Tapi sekarang jarang. Hal-hal seperti ini dia anggap remeh. Kan suamiku. Akhirnya dia nggak tahu suaminya di luar sana. Di rumah. Suamiku sudah tua. Tua laki-laki. Syekh Al-Albani di usia 70 tahunan. Dia curhat.
Saya di usia seperti ini, saya belum merasa aman dari fitnah perempuan. Karena setan akan masuk. Dan setan tahu kelemahan laki-laki. Jadi kalau istri tidak super mengerti dalam hal ini, repot. Ya. Jadi sampai ada hadits, saking pentingnya hal ini, itu sampai hadits menyebutkan secara khusus. Wahyu ini, wahai jamaah sekalian, wahyu. Ini wahyu yang Allah wahyukan dari Allah kepada malaikat Jibril yang dibawa kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang hadits ini. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashi." Ketika suami mengajak istrinya ke tempat tidur lantas tidak mau, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Laknat artinya didoakan kejelekan, didoakan supaya dijauhkan dari rahmat. Didoakan malaikat yang mendoakannya. Supaya dia terkutuk, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Iya. Di hadits yang lain, dia dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridha. Maka jangan main-main dengan perkara ini. Iya. Jangan main-main dengan perkara ini. Ini, iya, di antara tujuan dari pernikahan kan masalah ini. Maka tidak boleh seorang menganggap perkara ini sepele. Walaupun dia anggap itu sepele, tapi dalam agama ini perkara yang bukan sepele. Iya. Kemudian yang ke-13, yaitu dia berbuat baik kepada keluarga suami. Jangan ketika ibu suaminya ke rumah suaminya, lantas dia cemburu sama ibu suaminya. Kenapa cemburu sama ibunya? Harusnya kalau dia sayang suaminya, maka dia akan sayang dengan orang-orang yang disayangi oleh suaminya. Kan begitu? Kalau betul dia sayang suaminya, dia akan sayang dengan yang disayangi oleh suaminya. Tentunya ibunya, ayahnya, keluarganya, ya kan? Karena disayang oleh suami. Tapi kalau tidak berarti sayang-sayang kepentingan. Iya. Sekarang kita masuk, ini mungkin sekilas ya. Sekarang kita masuk ke hak istri atau kewajiban suami. Ya, sekarang gantian ya. Baik. Yang pertama adalah nafkah. Urusan nafkah 100% kewajiban suami. 100%, bukan 70%, 90%, 100%. Jadi Masya Allah, tidak ada agama yang seperti ini. Betapa Islam itu menjaga perempuan. Suami pokoknya kewajibannya, rumah, pakaian, kehidupan, nafkah, lahir batin, 100% suami. Iya. Dosa ketika suami itu, kafa bil mar'i ithman ayyudayya ma ya'ul. Cukuplah seorang dikatakan sebagai pendosa ketika dia menelantarkan tanggung jawab. Maka tanggung jawab suami adalah nafkah terhadap istri. Berkaitan dengan rumah. Tapi bukan artinya istri harus memegang gaji suami. Dan harus mengetahui berapa pemasukan suami. Oh, bahaya seperti ini. Kenapa bahaya? Karena istri itu kemauannya searah dengan tingkat keuangan. Kalau pemasukan banyak, kemauan tambah banyak. Kalau gaji suami naik, kemauan ikut naik. Jadi nggak ada cukupnya. Intinya, si suami dia berkewajiban melaksanakan kewajibannya menafkahi sesuai dengan kemampuan dia. Iya, sesuai dengan kemampuan dia. Tidak ada standar sekian juta per bulan. Enggak, sesuai dengan kemampuan dia. Jelas dia bersungguh-sungguh. Ya kan? Rumah, pakaian, nafkah. Kembali kepada urf. Sesuai dengan kemampuan dia. Iya. Tidak ada standar tertentu. Iya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah menyediakan rumah,
yang layak. Ini hampir sama dengan yang pertama ya. Jadi dia menyediakan rumah yang layak. Maksudnya ya termasuk kewajiban suami adalah rumah. Ya kalau misalnya dia belum bisa bikin rumah, yang penting ada rumah yang dipakai oleh istri. Mungkin rumah kontrakan. Ya. Yang jelas jangan sampai istri tinggal di kolong jembatan. Sesuai dengan kemampuan dia. Dia bersungguh-sungguh. Iya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengajarinya akan perkara agama. Karena suami itu pemimpin. Maka suami berkewajiban mendidik istrinya supaya istrinya menegakkan agama. Berarti suami akan ditanya, kenapa istrimu enggak sholat? Suami yang ditanya sama Allah. Kenapa istrimu enggak berhijab? Suami yang ditanya di hadapan Allah. Kenapa anak-anakmu enggak sholat, enggak berhijab? Maka bapak yang ditanya. Jadi kita sebagai bapak, sebagai suami ini tidak ditanya nanti di hari kiamat, kenapa anakmu enggak jadi PNS? Kita enggak ditanya itu. Kenapa anakmu miskin? Tapi kita akan ditanya, kenapa orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita seperti istri dan anak tidak di atas agama. Maka kewajiban suami bagaimana istrinya dan anak-anaknya berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu menimbang antara hak. Ya, menimbang antara hak. Maksudnya hampir mirip dengan yang sebelumnya, yaitu dia mendahulukan yang nomor satu daripada nomor dua. Misal, dia berbuat baik kepada, misalnya masalah senyum. Kadang suami itu Masya Allah kalau di luar rumah, Masya Allah senyumnya, baiknya, ramahnya. Tapi di rumah kayak singa. Di luar rumah sama teman-temannya ketawa, ketiwi, bercanda. Masya Allah baik sekali. Kalem sekali. Tapi di rumah, la ilaha illallah. Ya. Sorban. Ternyata singa yang bersorban. Artinya yang namanya singa biar pakai sorban tetap singa. Sampai di rumah ketakutan semua. Kalau tidak sikat. Maka kita, maksudnya sedangkan orang lain kita ramah, kita senyum, kita baik. Apalagi istri kita. Apalagi anak kita. Iya. Sama orang lain romantis, sama istri. Jadi hendaknya kita menimbang di antara hak mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, nomor tiga. Istri kita nomor satu. Iya. Taib. Kalau kita sebagai suami, ingat ya, ibu kita ya nomor satu, istri kita nomor dua. Taib. Kemudian yang kelima, yaitu al-muasyarah at-tayyibah, yaitu bergaul dengan istri dengan pergaulan yang baik. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum min ahli. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Iya. Dan saya adalah yang terbaik, yang paling baik terhadap istriku. Artinya kalau mau lihat suami, yang terbaik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Itulah suami terbaik, suami idaman adalah yang paling baik sama istrinya. Artinya apa? Dikatakan baik itu adalah dia melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai suami terhadap istrinya sesempurna mungkin, ikhlas karena Allah. Dalam nafkah, dalam pakaian, dalam rumah, ya, dalam pergaulan yang baik, dalam canda, dalam tawa, ya. Baik. Kemudian jadi termasuk muasyarah thayyib, artinya misalnya bercanda, kadang iseng-iseng dengan istri. Nabi kadang melakukan perlombaan dengan Aisyah, berlomba lari-lari begitu.
Nabi SAW dengan istrinya. Artinya apa saja yang membuat kehidupan rumah tangga semakin romantis. Ya, jangan kaku. Jangan kaku, tapi intinya kita menghidupkan suasana. Kan begitu ya. Kita menghidupkan suasana. Dan saya kira laki-laki nggak usah diajari tentang seperti ini. Dia paling mengerti bagaimana caranya menghidupkan suasana. Iya kan? Kemudian yang keenam, yaitu dia berbaik sangka. Kadang sebagian suami itu dia terlalu cemburu. Terlalu cemburu sampai tidak benar. Belum lagi mencari kejelasan, dia sudah sikapi istrinya. Ada sebagian perempuan terbunuh gara-gara cemburunya laki-laki. Ternyata dia tidak memperjelas. Ternyata dia tidak memperjelas. Oleh karena itu, hendaknya dia mendahulukan baik sangka. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dengan sangkaan, prasangka, karena itu merupakan ucapan yang paling dusta. Kemudian yang ketujuh, yaitu meluruskan perempuan. Karena perempuan ini dia ini artinya makhluk yang penuh dengan teka-teki, susah ditebak. Kadang dia bilang iya, ternyata nggak mau. Kadang dia bilang nggak mau, ternyata dia mau. Jadi si laki-laki atau si suami ini dia super super analisa. Oh iya, kalau dia bilang begini biasanya itu sebaliknya. Kalau bilang jangan berarti ayo. Kalau ayo biasanya jangan. Maka laki-laki hendaknya dia peka, hendaknya dia meluruskan perempuan. Karena perempuan ini kadang kalau dimanja tambah manja. Kadang kalau dikerasi ya patah. Maka bagaimana suami mengkondisikan ya? Kadang mungkin dia keras, ada saatnya dia melihat kondisi, kadang dia harus lembut, ada saatnya dia lembut, ya kan? Maka perempuan ini dia pelajari karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Nah, disitulah asal diciptakannya perempuan. Dan bengkoknya ini dia keras, kaku, bukan lentur, tapi dia kaku. Jadi kalau dipaksa patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Maka disitulah kewajiban laki-laki, dia pintar-pintar meluruskan perempuan dalam kondisi yang seperti ini. Iya. Dan termasuk triknya adalah bagi laki-laki itu dia tidak boleh cepat mengambil keputusan karena memang bawaan perempuan itu bengkok. Bawaan perempuan mudah cemburu. Kalau sudah itu berlaku bagi dia, hilang. Mau dibawakan ayat, dibawakan hadis, pokoknya nggak mempan. Pakai jurus lain. Dia nggak pakai jurus itu lagi. Ya kan? Maka intinya sebagai suami itu, ingat kita bahas tadi, kesalahan, masalah itu bukan masalah. Tapi yang masalah adalah salah dalam mengatasi masalah. Dalam hidup nggak mungkin orang nggak punya masalah. Kalau mau hidup tanpa masalah, ya di surga. Itu namanya hidup tanpa masalah. Tapi selama di dunia, jadi jomblo juga masalah. Ya, menikah masalah juga, pasti ada masalah. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 adalah membantu pekerjaan istri. Mungkin suami memasak, kadang-kadang mandikan anak, ngurus anak. Kadang dia menambal pakaiannya sendiri, menjahit sendalnya sendiri. Nabi SAW orang yang paling baik terhadap istrinya. Bayangkan beliau seorang pemimpin negara, seorang panglima perang, seorang nabi, seorang rasul. Tapi beliau jahit sendiri jubahnya yang robek. Jahit sendiri sendalnya yang robek. Coba perhatikan Nabi kita Muhammad SAW. Membantu pekerjaan rumah, membantu pekerjaan istri. Iya. Ketika masuk waktu sholat, beliau keluar sholat. Ketika masuk waktu sholat, beliau keluar sholat. Disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari. Karena Rasulullah SAW yakun fi mihnati ahli. Bahwa Nabi SAW itu biasa dalam membantu pekerjaan istrinya. Kalau masuk waktu sholat, maka beliau keluar untuk sholat. Iya. Maka laki-laki itu
bukan dia sebagai pemimpin tapi tidak punya belas kasihan, bukan pula dia lembut tapi lemah, bukan. Ingat ya, laki-laki itu bukan pemimpin yang tegar sangar, tidak punya belas kasihan, tapi bukan pula penyayang, penyayang lembut dikala istri. Tapi di situ laki-laki dia menggabungkan kondisi ini, dia bisa menghadapi perempuan yang kadang dikasih kekerasan dan yang kadang dikasih kelembutan. Situlah dia melihat mana yang pas. Ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hak-hak suami istri, dan ini begitu penting karena ibaratnya seperti mobil. Mobil itu semuanya sudah ada fungsinya. Ban ada fungsinya, setir ada fungsinya, bodi ada fungsinya, mesin ada fungsinya. Demikian pula dalam suami istri hanya dua komponen, dua bagian, yaitu suami dan istri. Bila mana keduanya berjalan dengan baik, maka akan stabil. Sebagaimana mobil, kalau bannya bermasalah, mobil juga bermasalah semuanya, gara-gara ban yang bocor. Tidak pernah itu ban mengatakan, "Hai ban, coba kamu jalanlah, sopir menuntut ini." Tidak, masing-masing berjalan, pokoknya ban berjalan. Pokoknya sopir menyetir, pokoknya mesin berbunyi. Dia enggak yang lain. Demikian pula dalam rumah tangga, pokoknya suami melakukan tugasnya, pokoknya istri melakukan tugasnya. Dan kalau berjalan dengan stabil, maka rumah tangga akan sakinah. Rumah tangga akan sakinah. Maka bahagia tidaknya dalam rumah tangga sangat ditentukan berjalan tidaknya tugas dan kewajiban masing-masing. Ya, bahagia tidaknya dalam rumah tangga sangat ditentukan dengan berjalan tidaknya tugas dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, mengetahui perkara ini merupakan perkara yang penting demi kebahagiaan rumah tangga kita. Ingat tadi, lakukan karena Allah dan jangan suka menuntut. Lakukan ikhlas karena Allah. Sibuk dengan melaksanakan kewajiban dan jangan sibuk dengan menuntut. Ya, jangan sibuk dengan menuntut. Tapi ini teorinya gampang. Ini kan baru teori, ya. Sampai teori begini belum ilmu, tapi nanti dianggap ilmu kalau terlaksanakan. Itulah baru disebut dengan ilmu yang bermanfaat yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Iya. Taib, saya kira itu ya apa yang bisa kami jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, khususnya atau pada umumnya bagi yang sudah berumah tangga, dan khususnya bagi yang akan menjalani rumah tangga. Maka yang paling penting bagi mereka adalah mempersiapkan ilmunya, ya, supaya mengerti akan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira itu. Baik, ada pertanyaan? Baik. Ada pertanyaan masuk dari WA. Karena akhwat dari Medan mengikuti pelajaran di Facebook. Pertanyaannya, jika istri dizalimi suami, apakah berdosa dia minta cerai? Dizalimi karena KDRT, padahal bukan kesalahan istri. Bismillah. Apakah boleh istri minta cerai karena dizalimi? Pertama saya mau ingatkan, ukuran zalim itu bagaimana? Ya kan, kadang-kadang si suami melakukan menuntut hak dia sebagai suami yang dibenarkan dalam agama, tapi kadang sebagian istri menganggapnya sebagai kezaliman. Tapi intinya yang jelas, kalau istri dizalimi, intinya kalau betul istri dizalimi, maka itu ada hak bagi istri untuk minta cerai, walaupun dia tidak terburu-buru dalam hal itu, dia berusaha dulu semampunya, dia bersabar, ya,
dan dia senantiasa berusaha menempuh cara-cara yang dianjurkan dalam agama kita, memberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Ya, di antara cara juga adalah perempuan itu, di antara jurus pamungkas yang dimiliki perempuan adalah kelembutan. Kelembutan, karena biasanya laki-laki itu dia nggak tahan dengan air mata, ya kan? Nggak tahan dengan tangisan, ya. Sungguh terlalu kalau laki-laki istrinya nangis tambah dia sikat. Itu bukan laki-laki seperti itu. Laki-laki yang normal itu dia kalah dengan air mata. Dia orangnya nggak tegaan, itu laki-laki. Nggak tegaan, ya kan? Dengan air mata, dengan perempuan yang nangis. Karena dia tahu bahwa perempuan itu makhluk yang lemah. Nah, sebagai perempuan harus mengerti bahwa ini senjata dia yang terkuat. Untuk menaklukkan suami yang keras, pakai jurus ini. Jangan jurus keras, tambah keras suami. Kalau pakai jurus laki-laki, suami mengamuk, kita juga mengamuk, tambah jadi. Nah, tapi kalau dengan nangis, berkurung di kamar, air mata, ya kan? Nah, maka ini sebagai solusi. Dan setelah dilakukan misalnya tidak ada tanda-tanda kebaikan, ya, tidak ada tanda-tanda kebaikan, dan kita juga takut karena sudah tidak bisa melakukan kewajiban karena suami yang demikian keadaannya, maka mending kita selamatkan agama kita. Kita selamatkan agama kita, ya, yaitu dengan meminta cerai. Dan tentunya di pengadilan agama di negeri ini biasanya kalau perempuan yang menggugat direspon cepat. Ya, kalau laki-laki susah. Tapi kalau perempuan yang datang di pengadilan cepat. Iya. Seperti itu ya solusinya, wallahu taala a'lam. Jadi tidak mengapa, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau enggak ada kita tutup, sudah jam berapa ini? Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.